Halo teman-teman semua. Nah, perkenalkan namaku Maria Nandita Vanessa Kristi. Aku adalah mahasiswi semester 5 dari program studi Kewirausahaan Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Pontianak. Nah, pada video kali ini aku akan mereview salah satu jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah perilaku konsumen. Nah, jurnal tersebut berjudul Dampak Motivasi dan Perilaku Konsumen Terhadap Pembelian Produk Perawatan Kulit Something di Platform Media Sosial Instagram. Nah, jurnal ini akan aku kaitkan dengan salah satu materi perilaku konsumen, yaitu motivasi dan afeksi. Oke teman-teman, mari kita bahas. Oke, baik teman-teman, jadi jurnal ini membahas bagaimana sih motivasi konsumen, pengetahuan produk, dan sikap terhadap merek mempengaruhi keputusan pembelian produk perawatan kulit, yaitu something melalui platform media sosial, yaitu Instagram. Nah, pertama-tama kita mulai dengan analisis kelebihan jurnalnya dulu ya teman-teman. Oke, kelebihannya itu yang pertama, jurnal ini terletak pada kejelasan rumusan masalah dan juga tujuan penelitiannya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa penulis dengan jelas ingin mengetahui bagaimana motivasi intrinsik dan ekstrinsik serta pengetahuan produk bisa mempengaruhi perilaku pembelian konsumen di media sosial. Nah, kemudian yang kedua, kelebihan dari jurnal ini, metode penelitian yang digunakan itu sangat tepat, yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan explanatory dan teknik analisis SEMPLS. Nah, jadi pendekatan ini sesuai karena mampu menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel secara statistik dan terukur ya teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, teori yang digunakan juga sangat relevan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu materi motivasi dan afek dalam perilaku konsumen. Nah, penelitian ini menyoroti bahwa dorongan internal seperti kebutuhan pribadi dan dorongan eksternal seperti pengaruh sosial menjadi faktor yang penting yang bisa membentuk perilaku pembelian di media sosial. Nah, kualitas hasilnya juga baik ya teman-teman, dengan nilai R-squared sebesar 0,755 yang berarti penelitian ini mampu menjelaskan 75,5% variasi dalam keputusan pembelian. Nah, hal ini menunjukkan bahwa motivasi dan pengetahuan produk benar-benar memerankan peran yang penting dalam perilaku konsumen di era digital. Oke teman-teman, nah selain mempunyai kelebihan, jurnal ini juga mempunyai beberapa kekurangannya teman-teman. Nah, jadi kita akan menganalisis kekurangan dari jurnal tersebut ya teman-teman. Nah, jurnal ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, aspek afeksi atau emosi konsumen belum dibahas secara mendalam. Padahal dalam konteks perilaku konsumen, emosi sering menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk membeli produk kecantikan. Kemudian yang kedua, jumlah sampelnya hanya 100 responden ya teman-teman, sehingga hasil penelitian ini belum bisa digeneralisasikan untuk seluruh konsumen Indonesia. Nah, selain itu teman-teman, pembahasan teori yang masih terbatas pada motivasi dan pengetahuan, sementara konsep lain seperti consumer involvement atau social influence seharusnya dapat memperkaya analisis perilaku konsumen di media sosial. Nah, dan yang terakhir, sikap terhadap produk ditemukan tidak signifikan. Nah, padahal memahami perbedaan antara sikap dan perilaku aktual akan sangat berguna untuk strategi pemasaran. Nah, itulah beberapa kekurangan dari jurnal tersebut yang bisa aku analisis ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah menganalisis kelebihan dan kekurangan jurnal tadi, mungkin kita akan memberikan beberapa saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Nah, untuk penelitian selanjutnya, saya memiliki beberapa saran ya teman-teman. Yang pertama, bisa menambahkan variabel baru. Nah, variabel baru yang dimaksud itu mungkin seperti afeksi atau keterlibatan konsumen, sehingga agar hasil jurnal berikutnya itu, agar hasil penelitian berikutnya itu lebih komprehensif lagi. Nah, kemudian yang kedua, bisa memperbanyak jumlah responden. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam jurnal tersebut jumlah respondennya itu hanya 100 ya teman-teman. Mungkin kedepannya peneliti selanjutnya bisa menambahkan jumlah responden dengan menambah ke 300 atau 500 jumlah responden, sehingga hal itu bisa berpengaruh cukup signifikan bagi pembelian konsumen gitu ya teman-teman. Nah, kemudian bisa menggunakan berbagai platform media sosial ya teman-teman. Nah, dari judul tersebut, yang platform media sosial yang digunakan hanyalah Instagram. Mungkin kedepannya peneliti bisa menggunakan TikTok atau Shopee Live atau marketplace lainnya ya, supaya perilaku konsumen bisa berbeda di setiap media sosial. Nah, supaya kita bisa mengetahui perilaku konsumen di setiap media sosial. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode campuran ya teman-teman. Nah, agar aspek psikologis dan emosional konsumen bisa tergali lebih dalam melalui wawancara atau observasi langsung ya teman-teman. Nah, yang terakhir, menjelaskan lebih mendetail tentang mengapa sikap konsumen tidak berpengaruh signifikan. Nah, dalam jurnal tersebut, seperti yang kita ketahui, mereka tidak menjelaskan, penulisnya tidak menjelaskan secara detail mengapa sih sikap konsumen tidak berpengaruh signifikan. Nah, mungkin itu saran dari saya pribadi ya teman-teman untuk jurnal tersebut.
Baik teman-teman, kita sudah membahas saran atau rekomendasi untuk peneliti selanjutnya. Kemudian kita akan membahas kesimpulan. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan yang saya dapatkan setelah mereview atau menganalisis jurnal tersebut, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami perilaku konsumen digital di era media sosial. Nah, penelitian ini membuktikan bahwa motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan pengetahuan produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Nah, sedangkan sikap konsumen tidak selalu menjadi faktor penentu utama. Nah, artinya konsumen tidak hanya membeli karena logika, tetapi juga karena dorongan emosional, sosial, dan pengalaman digital yang membentuk persepsi mereka terhadap merek tersebut ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan membahas hal yang sangat penting mengenai jurnal ini, yaitu apa sih hubungannya dengan konsep perilaku konsumen. Nah, baik, jika dikaitkan dengan teori motivation dan affect, penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi adalah pendorong utama perilaku pembelian. Nah, motivasi intrinsik muncul dari kebutuhan pribadi seperti keinginan ingin tampil lebih percaya diri. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik itu berasal dari pengaruh sosial, misalnya dari influencer dan tren media sosial ya teman-teman. Nah, sementara itu, afeksi atau emosi terlihat dari perasaan senang dan kepuasan setelah menggunakan produk something ini teman-teman. Jadi hal ini menegaskan bahwa dalam perilaku konsumen modern, emosi dan motivasi tidak dapat dipisahkan dari proses pengambilan keputusan pembelian. Mungkin demikianlah hasil review jurnal tentang perilaku konsumen yang berkaitan dengan materi motivation dan affect yang dapat saya sampaikan. Nah, melalui penelitian ini kita dapat memahami bahwa membangun hubungan emosional dan motivasional dengan konsumen adalah kunci keberhasilan dalam pemasaran digital. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang mungkin akan menonton video ini ya teman-teman, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, pengampu mata kuliah perilaku konsumen ini, dan semoga presentasi ini atau hasil analisis jurnal ini bermanfaat, dapat menambah wawasan kita tentang perilaku konsumen di era digital. Oke. Ya teman-teman, saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan atau kata-kata yang salah dalam menyampaikan hingga mereview hasil jurnal tersebut teman-teman. Nah, mungkin sekian saya ucapkan, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.